Siapa orang-orang kuliah yang lebih sukses daripada orang tidak kuliah? Banyak. Kasih contohnya. Presiden. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Toki. Mantap. Oke. Hari ini spesial juga. Kemarin saya mengundang kepala dinas. Hari ini agak berbeda. Saya mengundang salah satu mahasiswa. Luar biasa juga. Saya belum tahu ya karena saya belum kenal dekat. Dia adalah Sulis. Halo Kak. Wah, apa kabar Sulis? Alhamdulillah baik. Oke, Sulis. Nama panjangmu dulu. Nama panjangku itu Sulistio Anggriawan. Sulistio Anggriawan. Oke, tidak penting sih, cuma yang penting basa-basi saja kan. Jadi ini dalam rangka kegiatan Sulis ini adalah ketua panitia EduFair 2022. Betul. EduFair kan? EduFair Palu 2022. EduFair Palu 2022. Nah, kita mau tanya-tanya lu sedikit ini. Kita mau nanya-nanya nih gitu. Ala-ala radio Sulis, apa itu EduFair? EduFair itu sebenarnya singkatan. Singkatan dari bukan begitu konsepnya. Bukan begitu Oh, saya kira apa gitu. Exploration Day of University. Inggris. Oh, Inggris. Iya, Apa pameran itu? kampus Indonesianya sederhananya. Pameran kampus. Pameran kampus. Oke. Apa dipamerkan di kampus-kampus? Nah, sebenarnya bukan hanya sekedar pameran kampus EduFair ini. Apa? EduFair ini dia itu pameran kampus, cuma yang isi kampusnya itu kan dari berbagai kampus yang ada di Indonesia. Oh, berarti bukan cuma satu kampus. Bukan cuma satu kampus. Bukan cuma kampus di Palu. Bukan cuma kampus di Palu. Apa semua itu? Banyak. Tahun oke. ini ada 27 kampus. 27 kampus. Ada Oke. 27 Kampus-kampus besar yang mungkin Sulis ingat selain Unpad. Unpad pasti toh. Selain Unpad dan Setiap. Oh, Setiap tidak masuk ya? Universitas terbuka tidak masuk juga. Unpad apa lagi? Unpad, UGM. UGM. Oke. Brawijaya, UI. ITB? Universitas Indonesia, ITB ada juga? Iya, Trisakti. Trisakti Kampus Reformasi. Reformasi Luar ada. biasa. Oke, apa Dan itu? itu anak Palu, semua yang kuliah di sana. Oh, oke. Anak-anak Palu yang kuliah di sana mempromosikan kampusnya di EduFair ini. Di EduFair ini. Oke. Supaya Selain promosi kampus, supaya orang bisa bagas tahu dan bahwa anak Palu ini sebenarnya bisa juga kuliah di luar. Bagaimana cara-caranya anak Palu ini, anak Sulawesi Tengah, anak Palu mau kuliah di luar, bagaimana caranya? Oke, bisa juga kuliah di luar. Iya. Jadi tak usah kuliah di Unpad. Bukan tidak usah kuliah di Unpad. Gitu. Kalau orang mau kuliah, bagaimana cara-caranya? Oke. Jadi EduFair ini jadi media informasi begitu, wadah informasinya anak-anak SMA khususnya yang mau lanjut, yang mau lulus ini. Bagaimana orang ikut kampus, bagaimana cara masuk di UGM atau bagaimana saya pilih jurusan sesuai dengan saya. Oke, jadi EduFair ini adalah memberitahu kepada teman-teman yang sudah mau lulus di kelas 3 SMA sekarang, begini cara-cara masuk kampus. Tanpa harus ada orang dalam. Oh iya. Oh, bisa ya? Bisa. Bisa. Oh, saya kira tidak bisa. Iya. Kita sediakan informasinya sebentar. Bagaimana cara dapat beasiswa? Bagaimana cara mau kuliah di luar tapi dapat beasiswa? Oke, tapi begini, kan anak-anak sekolah juga ada juga yang terkontaminasi sudah dengan YouTuber yang kayaknya tanpa kuliah pun bisa sukses begitu ya. Nah, ini kamu orang bagaimana cara menjawab itu supaya anak-anak yang sekolah ini masih mau melanjutkan masih mau melanjutkan jenjang pendidikannya ke kuliah. Takutnya mereka sudah selesai SMA sudah. Kalau untuk kutu-kutu buku mungkin itu bisa masuk. Tapi kalau untuk orang-orang yang apatis terhadap dunia perkuliahan kan itu agak berat. Itu sebenarnya di EduFair keresahannya kita itu juga pertama. Oke. Jadi EduFair itu ada mata acara. EduFair ada? Ada mata acaranya. Acaranya, oke. Ada mentoring, ada roadshow. Roadshow ini dia ke SMA. Sudah mulai? Sudah mulai. Dari tanggal 5 kemarin. Oke. Iya, dari tanggal 5 kemarin. Jadi itu kan beda itu SMA 1 sama SMA di Donggala beda. Kenapa kok kayak mendiskriminasi SMA Donggala? Bukan diskriminasi, memang itu kenyataannya. Oh iya. Belum rata informasinya seputar dunia kampus. Oke. Jadi kok ke Donggala? Iya, ke Donggala. Ada yang di Banawa. Kan itu cara penyampaiannya itu yang kita riset tuh. Beda cara penyampaian dengan mungkin anak SMA 1 atau SMA unggulan di Palu. Unggulan SMA 1 ya? Iya, saya alumni. STM bagaimana? STM unggulan juga. Oke, lanjut.
Terus? Kan dorang beda-beda informasinya tuh. Di Donggala mungkin belum tahu gimana cara mendaftar SB. Oke. Tuh. Nah itu yang kita sediakan informasinya. Selain itu juga kita mau kasih tahu sebenarnya kuliah ini penting begitu untuk jadi di Penting, masa ya? depan. Tuh. Oke. Walaupun dibilang ijazah hanya legalitas. Iya. Kan banyak biasa gitu tuh. Tapi kita mau kasih tahu apa? Kalau kamu mau kuliah bisa gitu. Ya. Oke. Daripada tidak kuliah, mending kuliah gitu. Kenapa harus ada pernyataan seperti itu? Daripada tidak kuliah mending kuliah. Itu daripada tidak kuliah terus alasannya karena malas baku urus apa. Oke. Kan mindsetnya orang biasa begitu tuh. Oke, itu yang kau dapatkan ya? Itu yang kita dapatkan, ribet ke sana kemari Oke. apa. Nah, kita kasih tahu caranya. Kalau kau mau kuliah sambil bikin usaha, bagaimana caranya? Oh bisa ya? Bisa. Oh iya, oke. Iya, kita kasih tahu caranya tuh. Mau kuliah di Unpad misalnya, tapi dia sambil bikin konten kreator. Oke. Bisa juga. Iya. Ada juga beasiswa influencer. Ada? Ada. Oke. Dia jadi influencer, YouTuber, apa namanya? Make up itu. Apa namanya? Beauty make up, Oh, beauty iya, vlogger, iya. beauty vlogger. Iya, karena Mac ini agak bahaya kalau cuma bilang Mac kan. Oke. Itu ada beasiswanya sekarang. Oh, sekarang ada? Ada, Oh, khusus iya. influencer. Itu disiapkan oleh kampus. Disiapkan oleh kampus dan didukung sama pemerintah. Luar biasa pemerintah. Oke. Lanjut. Itu kan istilahnya belum terlalu tersebar informasinya. Oke. Jadi tugas kalian untuk menyebarkan Informasi itu. Oke. Jadi sasarannya kamu orang bikin EduFair ini adalah untuk orang-orang yang apatis terhadap dunia perkuliahan. Bisa dibilang seperti itu. Jadi bukan untuk menyebarkan perkuliahan kepada anak-anak yang sudah mau kuliah. Iya. Tapi menurut kamu orang seberapa penting informasi itu harus dikabarkan kepada orang-orang yang apatis? Seberapa penting? Sangat penting sebenarnya. Iya, kenapa? Kenapa? Karena itu pertama akses informasi itu tidak semua dapat. Oke. Terus orang apatis ini hanya terbentuk dari lingkungannya. Oh, jadi kok salahkan lingkungan ini? Iya, bagaimana? Bukan salah, iya. Maksudnya lingkungannya terciptanya sudah begitu dan Oh iya. malas kuliah. Atau saya orang berpikir kuliah itu mending saya jadi konten kreator atau sekarang zaman-zamannya begitu tuh. TikToker. Iya, bisa endorse dapat uang daripada kuliah, bikin susah orang tua, bayar lagi. Nah. Baru belum dari sini rumahnya ke Unpad. Nah, jauh kan? Panas. Nah, jauh. Tapi kalau dari semua universitas selain Unpad ya. Selain Unpad menurutmu ini apa yang recommended untuk teman-teman calon mahasiswa mendaftar di mana? Apa yang recommended? Nah, Ya. ini jangan Unpad ya, jangan Unpad. Iya. Kalau Unpad sudah pasti kan? Iya. Sudah pasti UI kan? Unpad idolaku. Ada jawaban diplomatisnya. Iya. Coba. Tujuannya kita bukan basuruh anak atau menyuruh orang ini untuk masuk di kampus mana gitu. Oke. Kita hadirkan kampus ini bukan sebenarnya untuk patokan orang masuk di UGM, masuk di Brawijaya, bukan. Wah, diplomatis Cuma sekali ya. kita kasih dorong perbandingan tuh. Kita biar pilihannya dorang lebih banyak gitu pilihannya dorang, lebih beragam dan itu bukan kita suruh masuk di Brawijaya tuh. Sebentar nih nonton rektor ini anak. Dosen Unpad. Iya, sebenarnya bukan itu tujuan utamanya. Bukan itu tujuan utamanya dimanapun kamu orang yang penting kuliah. Iya. Itu kan tujuannya. Nah, makanya kita sebenarnya masuk kuliah itu bukan kampusnya duluan. Oke. Jurusannya. Nah, pilih sesuai minat dan bakat dan kemampuan tuh. Kan sekarang kalau dia minat dan bakatnya baring-baring. Aduh, rebahan berarti. Ya, rebahan. Itu susah juga sebenarnya. Susah, tidak ada jawabannya. Tidak ada jawaban. Ya, karena tidak di briefing kan? Iya, tidak briefing. Tidak, kalau dia rebahan tuh cari kampus yang online terus. Pinter juga dia, pinter. Cari kampus yang online terus. Iya. Nah. Apa itu? Kampus apa? Nah, itu yang ada. Oke. Terus Sulis, menurut kau ini kan kau sudah kuliah kan? Kau kuliah sekarang? Sudah. Semester? Di Unpad semester 3. Di Unpad. Jurusan apa? Jurusan Ilmu Komunikasi. Wah, FISIP ya? FISIP. Wah, luar biasa. Menurut kau ini, supaya orang-orang yang nonton juga termotivasi untuk kuliah, apa yang merubah dirimu seperti sekarang? Misalnya gini, sebelum saya kuliah, saya tidak merasakan apa-apa. Tapi setelah kuliah, ada perubahan yang kau rasakan atau tidak? Kalau tidak kan sama dengan bohong. Gitu ya? Saya orang yang pertama sebenarnya mau kuliah. Iya, bagus. Iya, sebenarnya saya pertama berpikiran begitu tuh. Mending saya kerja apa gitu daripada kuliah capek-capek. Iya, gitu. betul. Nah, cuma mau tidak mau sebenarnya dipaksa itu karena SDGs
Sustainable Development Goals. Wow. Mahasiswa sekali nih, mahasiswa sekali tidak. Itu kan apa ya? Pembangunan manusia itu salah satu sumber daya manusia itu salah satu yang mendorong itu dia harus punya ijazah gitu kan. Ya, harus punya ijazah S1. Ya. Terus juga melihat apa ya, persaingan nanti di kedepannya. Tuh kan kalau dibilang kita orang ini generasi emas Indonesia. Iya. Generasi generasi emas ijazah SMA baru standar nilainya. Oh, oke, betul ya. Jadi harus kuliah ya. Harus kuliah terus habis kuliah pas kuliah sampai semester 3 ini yang didapat pertama terbuka pola pikir karena di Untet ini ketemu sama orang yang dari Morowali, dari Poso. Kenapa begitu menyebut Morowali kok ketawa kenapa? Tidak. Itu anu saja apa namanya? Akhiran kata. Morowali. Iya, Morowali. Poso, oke. Iya, ada yang dari apa? Donggala bagian ujung sana. Ya, pantai barat ke sana. Sana. Kenapa jadi terbuka pikiran ketemu dengan mereka? Kan harus ada alasannya. Iya. Saya berpikir begini, sedangkan orang yang jauh-jauh dari sana mau kuliah begitu. Iya. Nanti bakos gitu. Iya. Rektor tolong lagi dia masih. Luar biasa penjilatnya ini. Terus apa sih yang kau belum bilang apa yang berubah dari dirimu setelah kuliah? Selain merubah pola pikirmu tentang ternyata sedangkan yang jauh saja mau kuliah. Apa lagi? Nah, saya orang yang sambil kuliah juga sambil jualan. Jualan apa? Jualan nasi kuning. Oh iya, tadi kau janji saya nasi kuning mana? Ada nanti habisnya. Sudah itu kau kalau berjanji. Bagaimana ini mahasiswa tidak menepati janji? Bukan tidak menepati janji itu. Nanti bakalan dikasih. Oh iya. Oke, saya tunggu ya. Iya. Oke. Orang yang sambil begitu tuh. Pertama relasi bertambah. Oh iya, betul. Relasi bertambah. Terus di dunia kampus itu ternyata bukan cuma kuliah. Gitu. Saya bilang tadi bukan cuma kuliah. Iya, Pak Harim juga. Ayo Harim. Kenapa? Oke, lanjut. Pertama membuka jalan jodoh mungkin. Iya, siapa betul. tahu salah satu ada bisa lah. Kalau dari Sarama Channel ada. Kasih IG-mu Sulistio @sulistio.a ya, underscore-nya 2. Underscore-nya itu tolong di-follow guys ya. Karena masih jomblo sampai sekarang. Single. Oh, single till jannah. Amin. Oke, terus membuka link supaya banyak teman. Ada lagi? Banyak teman. Oke. Membuka relasi. Terus ini salah satu manfaat perkuliahan saya bisa masuk Saraba Channel. Wah, tepuk tangan luar biasa. Menjilatnya luar biasa sekali. Iya, mungkin kalau saya tidak masuk Untet atau tidak masuk kuliah, tidak diundang di Saraba Channel. Betul luar biasa. Tapi Sulis, kau kan sibuk. Maksudnya dengan tugas kampus, lalu kemudian kau bilang tadi kau jualan juga. Betul. Terus kenapa kau sibuk-sibuk menjadi ketua panitia di EduFair 2022 ini? Harusnya kan kau jadi staff saja. Kamu orang kan bilang staff kan? Iya. Nah, kenapa kau harus jadi ketua panitia? Kenapa harus jadi ketua panitia? Mau repot-repot jadi ketua panitia? Karena belum pernah anak Untet yang ambil jabatan jadi ketua panitia di EduFair sebelumnya. Sebelum-sebelumnya? Anak Palu. Oke. Cuma kan inisiasi pertamanya dari ada namanya Kak Iwan. Dia anak ITB. Oh, bukan Untet ya. Bukan Untet inisiatif. Bukan Untet inisiatif. Terus saya masa anak Palu gitu. Yang tahu daerahnya sendiri. Tidak pernah jadi ketua. Jadi saya mencoba hal itu tuh. Jadi kok mau repot-repot jadi ketua panitia? Mau repot-repot terus juga mau karena itu tadi karena sebelumnya saya merasa kuliah itu tidak penting. Iya. Dan pas saya rasakan penting. Jadi saya punya istilahnya beban moral. Beban moral. Jadi kau ingin kasih tahu ke teman-teman bahwa ayo kuliah. Wah, keren, luar biasa. Tepuk tangan. Pak Nadim boleh kayak? Ayo mana Nadim? Coba sampaikan ke Pak Nadim. Pak Nadim brand ambassador. Tapi sekali kau ini. Kenapa ya? Sudah panas? Tidak. Baru ini studio kau dapat panas. Nervous saya. Terus Sulis, ini tahun keberapa diadakannya EduFair ini? Tahun ke-8. Tahun ke-8. Kau sebagai ketua panitia, apa yang kau janjikan berbeda dari EduFair ini daripada EduFair sebelumnya? Harusnya kan ada yang berbeda kan? Karena kan dibilang Panji juga sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Iya, ini kan bisa jadi jarak jeduk. Bisa jarak jeduk ya? Dari ulang. Kenapa misalnya ini 2022 ini apa yang kau janjikan? Apa yang kau janjikan? Apa yang berbeda dari EduFair sebelum-sebelumnya? Nah, EduFair. Apakah ada yang berbeda?
sedikit lebih berbeda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Wah, luar biasa. Oke, apa perbedaannya? Perbedaannya tahun ini ada pameran fakultas. Pameran fakultas. Pameran fakultas. Oke, tahun lalu tidak ada. Tahun lalu belum ada. Apa itu pameran fakultas? Pameran fakultas jadi selain kampusnya kita kasih hadir. Apanya? Orang fakultasnya itu kayak dorang mau masuk di. Jadi kok angkat itu fakultas dari fakultas? Ya, Bukan, oke. tidak. Jadi ada sesi yang dorang dikasih tahu gitu. Ini kamu kalau mau masuk fakultas teknik begini nanti. Oke, di Palonco nanti. Iya. Atau kamu Kenapa masuk kok iya kok amin kan berarti? Bukan. Oke, lanjut. Peace. Kalau mau masuk psikolog begini nanti kuliahnya. Oke. Ada gambaran-gambaran. Ada gambaran-gambarannya. Jadi tidak ada lagi yang salah jurusan. Nah, ini yang menarik. Berapa anak kuliah itu salah masuk jurusan? Salah masuk jurusan Karena hanya melihat euforianya dari luar saja. Oke, ini riset ah? Riset. Oke. Kayak dorang lihat kayak Karena supaya mampu ku pertanggungjawabkan ini. Iya. Riset ini riset, oke. Riset. Kayak ada yang melihat cuma kayak, oh kalau saya masuk psikologi, saya jadi psikolog nanti baku temen orang begini. Kalau saya jadi psikolog bisa kayak Lydia yang layangan putus. It's my dream. Jadi ketua Edufair, it's my dream. It's my dream. Wah, luar biasa. Terus. Nah, terus apa lagi yang berbeda? Selain ada pameran kampus, pameran apa tuh? Pameran fakultas. Selain pameran fakultas, apa lagi? Ada Gestar. Wah, ini yang penting ini, Gestar. Iya. Pasti Jeremy Paulin itu. Bukan. Oh, bukan nih, saya kira dia nih. Oke. Lanjut. Mungkin iya. tidak terkenal sekali, coba. Tidak terkenal sekali. Nanti yang mau tahu gestarnya di Instagramnya Edufair. Wah, langsung ya, luar biasa juga pemasarannya tadi. Oh, langsung ya Edufair. Apa Instagramnya? @edufairpalu. @edufairpalu. Di situ ada disebutkan. Di situ ada disebutkan. Oke, kita belum bilang ini di mana tempat pelaksanaannya. Di Yojokodi Convention Center. Yojokodi tanggal 14 sampai 16. Tanggal 14 sampai 16. Itu puncak acara. Itu puncak acara. Setelah beberapa bulan sudah jalan ke sekolah-sekolah. Iya. Terus di tanggal 15 itu ada tryout. Tryout. Di ujian orang. Ujian. Jadi kita bikin simulasi bagaimana kalau kamu ujian nanti. Wah, itu anak-anak apatis tidak akan datang itu. Tidak, belum tentu. belum tentu. Oke. Karena dibuat berbeda. dibuat berbeda. Oke. Dibuat berbeda kayak dorang ujian nanti gratisnya, nanti dapat banyak hadiah gitu. Ada giveaway. Ada hadiah tryoutnya yang juara satu itu 300. Motor. Bukan, 350 plus 100% beasiswa di Universitas Esa Unggul. Wow, luar biasa. Oh, langsung ya? Langsung. Oke. Itu yang juara satu? Yang juara satu, juara dua, juara tiga. Oh, 3 juaranya? 3 juara. Luar biasa, ketua panitia. Itu tidak ada sebelumnya? Itu tidak ada sebelumnya. Nanti tahun ini? Nanti tahun ini. Luar biasa, Sulistyo. Tepuk tangan lagi untuk Sulistyo. Luar biasa. Oke. Iya. Kita juga sediakan beasiswa dari Universitas Ciputra. Berarti luar biasa ini, bisa dapat beasiswa karena juara 1, juara 2, juara 3 kalau juara di tryout tanggal 15. Iya. Oke. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa kalian bikin di JCC? Kalau kalian misalnya targetnya tadi adalah orang-orang apatis, kenapa teman-teman tidak bikin di mall misalnya, tempat orang-orang yang siapapun random bisa datang di mall. Tapi di JCC kan nanti ada acara baru datang. Ketika acara itu menurut mereka tidak menarik, mereka tidak akan datang. Apa pertimbangannya sampai dibikin di JCC? Yang pertama supaya kita tahu audiensnya kita ini tercapai atau tidak. Oke. Terus selain ada pameran kampus, kita juga kasih ruang kayak tadi untuk teman-teman mahasiswa yang sementara menjual. Kan JCC itu ada halamannya. Ada halamannya. Jadi kita kasih kesempatan untuk dorang buka tenan, buka jualannya dorang gitu. Oke. Buka jualannya dorang yang di luar kampus Di luar kampus kayak kan ada teman-teman sambil jual bakso bakar, sambil jual apa, jualannya anak kuliah kan. Iya. Dorang bisa join di situ di JCC situ. Oke, di situ lagi ya. Di situ lagi. Oke, luar biasa, keren. Terus begini, kan tadi saya bilang misalnya kenapa kamu tidak kamu datang di mall? Karena justru kalau di mall juga misalnya kan bisa juga pameran-pameran di luar situ. Di mana? Di hallnya mall itu. Kan bisa juga. Kenapa tidak di mall? Orang-orang apatis kan juga mau lihat. Kalau di mall kan keinginan untuk menonton itu biasanya langsung ada ketika kita di mall. Saya misalnya mau pergi nonton, tiba-tiba ada acara apa itu? Kita tingkat penasarannya lebih tinggi begitu. Nah itu, kalau di mall kan tidak kita tahu usia berapa semua orang datang. Oke, berarti memang betul-betul ingin menghitung
tingkat keberhasilannya. Tingkat keberhasilannya kayak berapa anak SMA yang datang atau bahkan atau berapa orang yang belum kuliah yang datang gitu. Dan dia ternyata tertarik gitu dan dia sementara tidak kuliah sekarang. Cuma dia mau datang kayak gitu. Kan kalau di mall gitu kan semua orang bisa lihat dari atas, lihat dari dan tidak terlalu fokus orang. Tidak terlalu fokus orang. Tidak terlalu fokus karena kita juga ada talk show. Oke, siapa ininya nanti yang pandu? Saya bisa loh kalau ada honornya. Bisa dibicarakan. Oke, talk show. Iya. Untuk itu talk show siapa pematerinya? Iya, pematerinya itu ada salah satu mahasiswa Palu. Mahasiswa Palu yang ke Amerika. Ke Amerika. Luar biasa. Ada ya? Ada. Dia anak Palu kuliah di Unhas perwakilan Indonesia ke US. Satu orang saja. Maksudnya di Amerika apakah dia satu-satunya orang Indonesia yang mewakili Indonesia atau ada beberapa teman-teman? Sepengetahuanku Cuma dia. Oke, dia akan menjadi pemateri. Cuma dia di Amerika, yang lain di negara lain. luar biasa. Oke, dia akan datang. Sudah konfirmasi? Oke, biasa kan kalau orang Soti kan so malas-malas datang. Selain dia siapa lagi? Selain dia yang tadi itu sudah influencer. Influencer. Oke. Dari pihak pemerintah? Sama ada satu. Siapa? Pihak dari pemerintah. Siapa? Belum kita dapat konfirmasi namanya. Kan kalau pemerintah ada protokol. Berarti pemerintah provinsi atau pemerintah kota? Itu kan penting. Coba. Dari dua-duanya sudah menghubungi untuk bisa hadir. Oke. Mereka berbicara tentang seberapa penting ijazah kuliah ini dipakai untuk Palu atau Sulawesi Tengah ke depan. Berarti untuk bicara tentang Sulawesi Tengah ke depannya. Oke, luar biasa. Terus saya mau tanya juga ini, Sulis. Tidak adakah niat busukmu menjadi ketua panitia Eduferi ini? Atau ada harim yang kau share? Biasanya namamu ini jadi ketua panitia karena ada harim yang kau share. Siapa? Bilang aja. Salsa. Siapa? Kaget. Tidak ada niat busukmu kah? Untuk sekarang belum ada. Siapa tahu habis kegiatan. Terus apa sih harapan besarmu ini, Sulis? Harapan besarmu setelah misalnya setelah selesai kegiatan ini, harapan besarmu apa? Untuk orang-orang yang datang ke acara ini, bukan untuk panitia ini. Untuk orang-orang yang datang dulu. Untuk orang-orang yang datang, ini dulu. Apa? Kita angkat tema besarnya. Tema besarnya Eduferi ini dia Exploration Future Potential of Central Sulawesi. Selalu ada tema ini, selalu ada tema setiap tahunnya. Iya. Berarti temanya tahun ini apa? Exploration sedikit karena saya tidak terlalu tahu bahasa Inggris. The future potential of Central Sulawesi. Exploration the future. Potensi masa depannya Sulawesi Tengah itu. Apa sih yang lebih mudahnya apa bahasa Indonesianya? Itu. Kita coba menggali potensinya Sulawesi Tengah untuk di masa depan. Gitu. Oke, menurutmu potensi Sulawesi Tengah luar biasa? Luar biasa. Riset lagi nih? Riset lagi. Kenapa? Potensi anak mudanya? Potensi anak mudanya. Pertama, ternyata banyak anak Sulawesi Tengah ini yang kuliah di luar. Nah, cuma untuk balik pulang ke Palu, dorang tidak punya alasan. Wah. Kenapa tidak punya alasan balik ke Palu? Ini luar biasa. Iya tuh. Sementara kalau dorang cinta dan Palu kan mencintai tidak harus tanpa alasan. Bisa. Oke, lanjut. Ternyata banyak teman-teman yang gitu yang di Palu yang kuliah di luar, yang sudah S2 di luar. Sudah tidak mau pulang. Karena tidak ada alasan pulang. Karena belum dorang dapat alasan yang pulang apa. Belum dorang dapat, luar biasa bijaksana sekali. Oke. Kayak gitu. Oke, terus jadi kita yang kayak begitu kita coba sediakan informasi itu bahwa untuk pemerintah terutamanya karena ini sudah tahun ke-8 gitu kan. Oke. Ini tiap apa berkritik. Harus. Kalau saya pemerintah mana ini? Pemerintah Wakanda. Tidak, maksudnya ini kalau bisa jadi programnya pemerintah. Ini belum jadi program pemerintah. Belum jadi program pemerintah. Berarti masih antar proposal kiri kanan ini. Masih antar proposal. Tadi saya dengar baru mau antar proposal kemana? Makanya agak lambat Sulis. Jadi Sulis tadi ada antar proposal kemana, jadi dia agak lambat. Harapannya bisa jadi programnya pemerintah. Bisa dianggarkan. Supaya tidak capek-capek lagi panitia. Bukan supaya tidak capek-capek lagi panitia, supaya dorang punya yang tadi itu punya inventaris. Oke. Untuk
untuk ke depannya gitu. Oke. Karena dari panitia itu ada yang jurusan teknik, Iya. dari yang gabung di RVR ada yang jurusan teknik pertambangan, ada yang jurusan teknik dia cuma baru sayapnya pesawat. Iya. Tapi kan luar biasa. Tapi kan luar biasa Iya. kalau begitu. Iya. Nah, itu sebenarnya kalau pemerintah mau ya. Kalau pemerintah mau. Iya, sampaikan. Iya, Kau kan mahasiswa. Kalau pemerintah mau sebenarnya itu bisa jadi programnya dorang. Tiap tahun ya? Tiap tahun. Iya. Atau iya sedia karena kan di Sulawesi Tengah sekarang kan lagi marak-maraknya Iya. apa namanya ini Tesla, pabrik Tesla yang di Iya, Morowali. Oke. Itu Luar daripada biasa. pakai orang dari luar, ada Iya. anak Palu yang kuliah di sana atau ada ke Sulawesi Tengah yang ada jurusannya itu dah. Ada jurusan itu. Ada yang jurusan. Tapi tidak dipakai. Tapi tidak dipakai Oke. gitu. Bukan tidak dipakai, mungkin belum dipakai Belum ya. dipakai. Oke, belum dilihat. Oke, ini jadi harapan Sulis juga kepada teman-teman kepada pemerintah Wakanda ya? Iya. Bukan pemerintah Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah dan Wakanda. Pemerintah Sulawesi Tengah agar supaya EduFair ini bisalah menjadi program pemerintah. Jadi kerjasama dengan teman-teman mahasiswa. Iya. Salah satunya juga sebenarnya supaya kamu tidak sibuk untuk mengurus anggaran. Anggarannya sudah anggarannya sudah diplot di dinas mana Di gitu. dinas mana, Jadi betul. tinggal tambah-tambah kamu orang tinggal menyumbang tenaga. Betul. Saya sih sepakat sih supaya pemerintah juga bisa tahu bahwa ada anak-anak Palu yang kemudian kuliah di luar dan punya potensi dan mereka bisa ambil untuk menjadi pekerja apa di sini. Nah, terus kalau ditanya pemerintah ini, kenapa harus mahasiswa yang dilibatkan? Iya. Karena Coba anak-anak saya kata gubernur, kenapa Dek Sulis? Kenapa harus mahasiswa dilibatkan? jadi begini Pak, tapi kenapa harus mahasiswa yang misalnya jadi panitianya atau yang Oke. jadi apanya tuh? Karena kita yang merasa pernah jadi anak SMA begitu ya. Iya. Jadi maksudnya pemerintah tidak pernah sekolah. Beda zamannya. Oh iya. Jadi kamu orang memang yang paling baru, paling fresh. Paling fresh. Merasakan SMA. Merasakan SMA Iya. atau merasakan bagaimana sebenarnya jadi kuliah begitu. Oke. Nah, karena kasihan juga misalnya dia sudah berprestasi, Iya. terus sudah kayak ke Amerika kemana Iya. semua, Oke. cuma tidak dilirik di daerahnya gitu kan. Oke, luar biasa. Kasih saya sedikit alasan kenapa. Jadi begini, kalau orang kasih saya contoh, siapa orang-orang kuliah yang lebih sukses daripada orang tidak kuliah? Banyak. Kasih contohnya. Presiden. Waduh. Luar biasa ya presiden lah. Presiden. Oke, selain presiden apa lagi? Presiden. Terus Karena kan kayak Ibu Susi kan SD bisa menteri. nah, tapi dia Di reshuffle. Tapi dia di reshuffle. Oke, presiden kuliah. Presiden Luar biasa, kuliah. iya. Tuh. Sebenarnya bukan untuk Sampai saat ini tidak ada presiden yang tidak kuliah ya? belum ada. Belum ada. Ya? Belum ada. Iya, oke. Oke. Ada 2024. Kurang aja. Oke, lanjut. Yang tadi itu sebenarnya kuliah itu kenapa penting karena itu untuk jaminan di masa depan toh. Oke. Banyak juga orang yang tidak sukses. Maksudnya dia sukses tapi tidak kuliah banyak toh. Banyak. Cuma Tapi dia bukan bisa jadi presiden. barangkali karena siapa tahu ditahan berkasnya. Iya, betul. Iya. Kalau mau mencalonkan. Iya, betul. Iya toh. Minimal begini, siapapun kau, sebanyak apapun kau, kalau kau tidak kuliah kau tidak bisa jadi presiden. Ya karena belum ada juga orang yang tidak kuliah tapi bisa jadi presiden. Iya, siapa tahu. Iya. Iya, dan mudah-mudahan tetap sebenarnya saya juga berharap presiden-presiden kita kuliah lah minimal ya. Iya. Jangan sampai tidak kuliah. Saya juga begini, saya punya cerita juga. Saya kuliah juga, Sulis. Saya semester 5, kok semester berapa? Semester 3. Semester 3. Kalau saya ini untuk teman-teman juga, untuk Sulis juga. Mungkin juga bisa menjadi materi Sulis nanti kalau misalnya sambutan ketua panitia kan. Oh, siap. Jadi saya juga orang yang sebenarnya tidak mau kuliah karena menurut saya untuk apa juga. Saya kan lulus 2011 kalau tidak salah, 2011. Nah, saya kuliah. Kenapa saya pertama tidak mau kuliah? Karena saya pikir kan sudah mulai kiamat dari 2012 kan saya tak usah kuliah, bikin jam lah. Biasa senang-senang karena sudah mulai kiamat. Terus yang kedua juga saya pikir saya sudah nyaman dengan tidak berkuliah. Ternyata ada orang-orang di Palu juga. Saya tidak perlu sebut orangnya. Ada orang-orang di Palu juga yang mereka hanya memandang kita ketika kita kuliah. Saya sudah bicara panjang lebar, jago sekali saya bicara. Tapi ketika ditanya, kau sudah S1 di mana? Saya belum selesai, Pak. Kau kuliah dulu. Itu kan sakit hati kita. Padahal menurut kita kapasitas kita untuk bicara sudah siap. Cuman karena tidak ada satu kertas yang mengatakan bahwa saya sudah sarjana, itu kita dipandang enteng. Kenapa orang-orang Indonesia seperti itu ya? Siapa tahu kau punya jawaban.
Kalau dari riset lagi nih. Luar biasa. Iya kan mahasiswa tuh. Pak, saya rasa kau tidak lama kau lulus. Kenapa? Karena kau riset terus orang. Tidak kan begitu, memang wajib belajar Indonesia kan masih 12 tahun. Oke, iya Masih betul. sampai SMA. Masih SMA betul. Jadi itu kalau dibilang wajib berarti tidak wajib sebenarnya melanjutkan. Iya memang sunnah Sunnah muakkad. Wow. Masya Allah. Oke, lanjut. Tidak wajib. Gitu. Oke. Nah cuma yang kayak tadi itu walaupun dibilang orang cuma ijazah 1 lembar tapi di Edufair sebenarnya kita tidak memaksa adik-adik ini untuk kau kuliah, kau harus kuliah, tidak. Kita coba kasih perbandingan dengan dengan dia dalam. Kalau kamu kuliah begini-begini, kalau kamu memilih untuk kerja begini-begini ke depannya. Oke. Gitu. Jadi bukan dipaksa kamu harus kuliah pokoknya bagaimanapun caranya. Kalau dia misalnya punya keluhan, saya kendala aku misalnya tidak cukup dana aku kalau misalnya mau masuk kuliah. Kita sediakan informasinya. Ada beasiswa gitu. Oke. Apakah beasiswa sudah menyentuh semua orang-orang miskin? Ya kan? Takutnya juga beasiswa tidak cukup untuk kita yang mau kuliah. Minat kuliah lebih besar daripada beasiswa yang disediakan. Belum. Karena masih banyak orang dalam. Ini kritikan juga ini. Iya, serius. Oke. Serius belum. Berarti orang-orang yang tidak punya orang dalam tidak punya kesempatan dapat beasiswa dong kalau kau bicara begitu. Makanya kita coba jadikan Edufair orang dalamnya. Iya. Tepuk tangan. Banyak saya sudah tepuk tangan. Pas memang kau tidak undang itu yang saya bilang tadi ya. Terus Sulis, kalau harapanmu ini untuk teman-teman panitia ada berapa? Kurang lebih ada 117 orang. 117 orang. Awas memang subscriberku tidak bertambah. Siap. Bertambah pasti. Panitia Edufair subscribe. Harapanmu ini untuk teman-teman panitia yang sekarang masih terus bekerja mereka kan? Masih terus bekerja menunggu sampai hari H nanti kan? Sampai hari terus bekerja. Tidak, sebenarnya sampai hari H kerja yang panitia. Kita dampingi anak SMA ini sampai dia balapor, Kak, saya masuk di univ ini. Wow, begitu ya? Serius. Luar biasa. Nah, kasih dulu semangat ini ketua panitia ini, Pak Ketua Tabe izin, saya perintah. Kasih dulu. Kasih semangat teman-teman panitia Edufair, dorang Tasman. Saya sebut satu-satu. Tasman, Fajrin, Iki, Rizky Nucia, sama lagi yang kemarin Amdal dengan Dimas ya, kasih. Selain itu saya kenal Atika Salsabila. Atika Salsabila, cantik itu. Iya. Dia tidak hanya kameramenku baca daden dia. Bisa aman. Bisa. Coba kasih. Nah, untuk panitia Edufair. Iya, untuk teman-teman panitia. Tunggu sebelum saya kasih pesan, saya disclaimer dulu ini. Kita bukan tidak dapat, karena sudah bayar tadi proses pemerintah. Kita tetap dapat support dari pemerintah sebenarnya. Dia nanti tidak apa-apa. Itu Pak Gupte mau buka acara apa? Iya, tidak apa-apa. Jadi kau kan menjadi sparring partner pemerintah. Ketika mahasiswa kan harus begitu. Ketika misalnya ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro rakyat, kalian mendukung. Tapi ketika ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, otomatis mahasiswa harus bergerak dan mengkritisi itu. Karena kalian adalah perpanjangan tangan dari masyarakat setempat juga. Tidak apa-apa. Pilar demokrasi. Yes. That's right. Of course. Oke. Oh, dibantu oleh pemerintah ya. Iya, itu. Kasih tahu memang. Terima kasih pemerintah. Iya. Lanjut. Kita belum tutup ini. Belum tutup. Tenang. Tidak, tenang. Bicara saja dulu tenang. Untuk teman-teman panitia tetap semangat. Tetap standar sekali ya. Tetap tersenyum apalagi. Tetap tersenyum. Jangan lupa bahagia. Iya. Kok kayak Anji juga. Oke. Tapi Anji nyimeng, saya tidak. Kau tidak atau belum didapat? Udah ajarin pemerintah lagi. Udah ajarin mahasiswa. Oke, terus siapa-siapa saja Edufair ini kan tidak bekerja sendiri, teman-teman mahasiswa. Ini tenang, kita tanya. Mahasiswa tidak bekerja sendiri. Ada pihak-pihak yang mensponsori. Sebutkan siapa-siapa sponsor Edufair ini. Ini orang-orang yang luar biasa. Berarti mereka merasa bertanggung jawab terhadap pendidikan di masa depan. Makanya mereka mau mensponsori Edufair. Siapa-siapa saja itu? Nah, terutama support yang datang itu dari Pemprov. Iya. Karena kita coba kita coba audiensi dulu kan dan pemerintah. Oh, dia audiensi pemerintah provinsi. Kita audiensi kayak ada giat-giatnya mahasiswa yang kayak begini. Oke. Terus juga apa yang pas ini Saraba Channel support.
ada lagi beberapa sponsor-sponsor yang lain. Oke. Tidak apa-apa disebutkan. Iya, kayak terima kasih untuk Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan luar Dinas biasa. Kesehatan Provinsi. Provinsi Sulawesi Tengah, oke. PMI. Palang Merah Indonesia. Iya, nanti PMI juga ada donor darah. Oh, ada donor darah juga. Ada donor darah di hari Sabtu di tanggal 15. Oke, ini sebelum kau lanjut terima kasih, kita bisa masuk ya Saraba Channel ya? Bisa. Oke. Full akses. Full akses ya. Oke, biar pacari mahasiswa panitia bisa ya. Ada kontaknya. Ada database-nya. Oke, PMI, Dinkes, apalagi PMI Pak Hidayat Lamakarat ya. Iya. Yang lanjut. Apa lagi? Yang sampai dengan Oke, lanjut. PMI apa lagi? PMI, terus juga Pemkot. Pemkot, pemerintah kota. Oke. Pemerintah kota. Pemerintah kabupaten juga Oh, siapa? Pak Sigala. Oh, Donggala juga support. Iya. Support maksudnya dia kasih jalan kita untuk bisa masuk ke daerahnya dorang. Wah, ke sekolah-sekolah SMA. Iya, mereka juga mendampingi. Oke, Sigi juga. Sigi juga. Wah, Pak Irwan Lapata. Iya. Iya. Pernah di sini kan? Irwan donatur Edufer. Dituduh kan? Luar biasa. Oke, apa lagi? Siapa lagi? Orang-orang yang berpengaruh loh. Siapa? Tadi habis ketemu siapa? Tadi habis ketemu siapa ya? Waduh, pura-pura lupa. Belum ada. Oh, belum ada. Oh, Belum ada, berarti belum belum. ketemu. Belum Iya, ACC. tapi kita sudah audiensi sama Berarti belum ACC. Belum ACC. Makanya belum disebut. Iya. Makanya. Makanya tadi kok ACC memang. Iya, coba di ACC tadi. Oh, sudah disebut Sudah Anda. disebut. Ada di sini nama. Ada sih di chatnya kita orang dua. Banyak sih yang yang berpartisipasi Oh, gitu. oke. Kalau yang dari apa namanya Dari yang luar. individu-individu itu kan kelompok pemerintah dan lain-lain. Ada enggak orang-orang yang secara pribadi membantu? Ada. Sebutkanlah supaya Oh iya. ini cara bajilat begini, kasih tahu. Begitu. Ini kasih tahu siapa orang-orang dermawan itu? Hamba Allah. Hamba Allah. Ya, siapa lagi? Ini sih kita dibantu sama yang Panggona. Oh, yang punya Panggona. Siapa ya? Siapa? Ancala Makarati. Oh, luar biasa. Apa? Dia kayaknya Koni Bendahara Umum Koni. Bendahara Umum Koni, luar biasa. Terima kasih Kak Anca Sampaikan. Apa lagi? Siapa lagi? Terus juga ada salah satu dia ini komisaris PT apa begitu BUMN. Saya lupa nama PT-nya, minta maaf sekali. Padahal sudah dibantu Padahal sudah dibantu. Ya, kurang ajar kau di ketua panitia. Ada itu. Dia sumbang 25 juta. Wow, luar biasa. Saya cari dulu namanya. Iya, ini harus disebutin 25 juta. Saya Gila cari kau. dulu namanya. Supaya saya bisa masukkan proposal ke sana juga. Iya. Aduh, ada kegiatan ini. Siapa kau orang dermawan itu? Lupa, dia salah satu komisaris di BUMN. Iya. Dia tidak mau juga disebut namanya. Oh iya, hamba Allah tadi tuh. Iya. 25 juta, luar biasa. Oke, terus ini kan angka 8. Tahun ke-8 kau bikin. Apa sebenarnya makna di tahun 8 ini yang kau bisa ambil? Kayak kau bisa ambil nih, saya kasih pancing-pancing. Iya kan, masa komisaris 20 juta Pemprov Waduh. di bawah. Waduh. Gitu. Oke, lanjut coba. Ya, atau Pemkot di bawahnya komisaris. Oh, berarti memang ini langsung acuannya itu ya. Jadi kalau misalnya komisaris, dia individu bantu. Iya. Wah, individunya 20 juta, 25 tadi gue bilang. 25. Insya Allah Pemkot. Tidak disebut namanya, tidak dikasih logo perusahaan. Iya, Pemkot dan Pemprov tolonglah. Tolonglah. Ini anak mahasiswa loh. Mahasiswa ini. Iya, masa depan bangsa loh. Serius. Angka 8 tadi. Nah, apa yang bisa diambil dari nilai angka 8 ini? Nah, angka 8 kan, Ya, angka ya. 8 itu begini. Iya. Nah, sudah gitu. Waduh. Tidak kan harapannya di tahun kalau mau jokes ke-8 kasih lihat-lihat juga. Oke, lanjut di lagi. tahun ke-8 ini tahun bisa ke-8. jadi apa namanya? Bisa jadi lebih pemantik untuk tahun-tahun kedepannya. Saya Oke. tidak putus di tahun ke-8 gitu. Malahan di Iya. tahun ke-8 ini kayak tadi kita mulai dilirik sama Pemprov. Iya, betul. So, semoga kedepannya bahkan kayak tadi tuh bisa jadi salah satu agenda dari pemerintah provinsi. Iya, itu harapannya juga Itu ya. harapannya Iya. di tahun ke-8 ini. Iya. Terus di tahun ke-8 ini kayak tadi mulai muncul lah perhatian Iya. terhadap mahasiswa Palu yang kuliah di luar. Iya, iya. Makanya kamu kalau demo juga jangan barusak alatnya pemerintah. Tapi Edover insya Allah belum ada demonya sampai sekarang. Iya. Karena beda-beda kampus. Beda-beda Iya. kampus. Kalau saya sih memaknai angka 8 ini,
Harus kita ikut sepanjang begini. Iya. Saya memaknai angka 8 Edufair ini adalah angka 8 kan tidak pernah putus. Jadi saya juga berharap Edufair tidak akan pernah putus. Amin. Dan jangan putus di angka 8. Betul. Bisa sampai 80 bahkan. Amin. Iya kan? Supaya kita juga bisa melihat generasi-generasi ini tumbuh dengan orang-orang yang memiliki SDM yang sangat luar biasa. Kita tidak pandang enteng orang-orang tidak kuliah. Tidak kita pandang enteng. Jangan kau juga merasa kau kuliah, Sulis. Serius, betul. Apa coba? Itu sebenarnya kayak tadi bukan untuk saya cuma panik saja. Kotak-kotakan orang yang tidak kuliah dan kuliah toh. Betul. Nah, cuma itu kita semampu mungkin menyediakan informasi gitu. Iya. Kalau teman-teman mau kuliah bagaimana dan rencananya ini kan Edufair sebelumnya belum ada wadahnya. Oke. Masih dalam bentuk kepanitiaan. Oke. Dari tahun ke tahun. Oke, jadi rencana ke depannya? Tahun ke depannya supaya di SK kan sudah ada lembaga. Ada lembaganya. Oke. Namanya jangan Edufair. Nama lembaganya Eduloka. Eduloka. Wah, keren. Jadi dia bukan cuma anak SMA saja nanti dia sasarannya. Oke. Lebih luas. Oke. Sudah dibuatkan lembaganya supaya nanti ada SK-nya. Ya, lebih terlegitimasi lah, iya kan? Ada badan hukumnya. Ini kan badan hukumnya. Ada anggarannya, terus ada kalian pasti sekarang kalau misalnya open donasi pun masih pakai rekening pribadi. Masih pakai rekening ke depan bisa ada rekening Edulokanya itu. Iya. Keren sih, luar biasa. Saya sih berharap teman-teman seperti ini yang punya niat untuk terus memajukan SDM khususnya Sulawesi Tengah ini tetap sehat kalian semua. Teman-teman, saya salam sama teman-teman Edufair ya, teman-teman panitia. Mereka adalah orang-orang luar biasa. Sulis juga, terima kasih nih. Saya sudah mau tutup ini Sulis. Sama-sama. Terima kasih nih Sulis sudah datang di Saraba Channel. Makasih juga Saraba Channel sudah mau jadi medianya Edufair untuk kasih informasi seputar perguruan tinggi kan. Iya. Ini mungkin bentuk salah satu keperhatianannya Saraba Channel. Saya tidak perhatian terhadap apa ya? Apa namanya? Prihatin saya atau perhatian? Perhatian. Oh iya, tadi aku bilang keprihatinan tadi. Oh iya, saya ulang. Salah satu bentuk perhatiannya Saraba Channel terhadap apalagi hostnya. Terhadap daerahnya tuh. Iya. Apalagi kan hostnya. Iya. Yang aktif juga berorganisasi. Oh iya. Apa Karang Taruna? Iya, betul. Jadi mungkin melihat potensi-potensi jadi merasa tergerak hatinya. Iya. Atau ya begitu, Saraba Channel jadi media untuk siapa tahu Saraba Channel, dari Saraba Channel ini medianya orang Sulawesi Tengah bisa maju kan. Wah, luar biasa. Memang kau kalau tinggal di Nunu dekat Bayoge enak isinya, bagus masuk-masuknya. Saya juga Palu Barat sekali meskipun kau sudah berpisah di Tatange. Jadi saya juga menjadi saksi bahwa kita betul-betul ingin membantu teman-teman. Podcast ini adalah adalah bentuk perhatian dari teman-teman Saraba Channel kepada teman-teman Edufair supaya bisa terkembangkan lagi informasi-informasi. Mohon maaf juga kalau saya membawa acara ini ada menyinggung kata-kata Sulis. Mohon maaf juga teman-teman panitia juga kalau saya agak kurang ajar dengan ketua panitianya kamu. Slow. Nanti disuruh teman-teman subscribe ya. Siap. Wajib, panitia wajib. Fardu Ain. Iya, terima kasih Sulis sudah datang. Sehat-sehat teman-teman, terus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Terus kasih dulu caption Sulis sebelum kita pergi nih. Siapa tahu bisa jadi jarak jeduk. Caption kenapa harus orang kuliah kayak kuliah, adol, gitu. sebelum kita berakhir ini Sulis. Kasih cepat. Penting dan tidak pentingnya pendidikan itu. Yang penting kita harus berpendidikan. Wow, luar biasa. Oke, terima kasih. Sukses selalu Edufair. Nanti teman-teman kalau ada kegiatan-kegiatan apa lagi sampaikan ke kita. Siap. Oke, sampai ketemu di Saraba Channel berikutnya. Saraba Channel. Saraba dulu dong. Iya.